tadi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berwacana akan menggunakan pendanaan dari crowdfunding, dari dana urunan masyarakat. Mau Bang Ajis urunan? Mau Ustaz Fikdan urunan? Mau? Rakyat susah kok disuruh urunan IKN. Ente saja yang kurang kerjaan. Kalau kita nggak butuh pindah ibu kota negara, kita butuh minyak goreng lancar. Ente malah bikin masalah baru. Proyek IKN ini hanya akan menguntungkan oligarki. Karena saya itu disebut nama-nama Luhut Binsar Panjaitan, Hasim Joyo Hadikusumo, Sukanto Tanoto, Reza Herwindo. Nama-nama inilah yang sebenarnya ada di balik kriminalisasi terhadap Bang Edi Mulyadi. Jadi jangan hanya percaya dengan statement-statement pemerintah yang tidak pernah bisa dipercaya. Contoh statement tadi, 1 miliar US dollar dari Softbank akan diinvestasikan pada proyek IKN. Faktanya 0. Luhut datang ke negeri Kadrun cuma dapat foto dengan Pangeran Kadrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada para pembicara yang hari ini hadir dalam kesempatan press conference siaran online yang pada kesempatan hari ini kita sengaja memberikan satu respon terhadap dua kasus yang menjerat dua tokoh kita, Bang Haji Munarman dan juga Bang Edi Mulyadi. Pertama mungkin ada yang bertanya-tanya. Selama ini kita melakukan press conference, menyampaikan pandangan, baik pandangan hukum, pandangan syar'i terhadap berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh, oleh umat ini dan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan negara. Sebagiannya juga kemudian melihat bahwa sampai hari ini tidak juga ada perubahan kebijakan. Selamat malam Bang Aziz. Ya, alhamdulillah Bang Aziz sudah bergabung dengan kita di unit Zoom online. Nanti Bang Juju juga bisa bergabung dengan kita begitu. Tolong gambar Zoom-nya dibuka, operator. Bang Juju sudah ini. Kalau ada nomornya segera dihubungi begitu. Ya. Tapi kok sepertinya rezim ini tidak juga ya mengambil pelajaran, mengambil substansi dari apa yang kita sampaikan, dan rejim ini terus saja makin masif menampakkan kezalimannya. Terakhir, bahkan dengan tanpa malu, ada 6 anak bangsa dibunuh secara sadis, tetapi oleh pengadilan divonis lepas. Ini benar-benar satu tontonan yang luar biasa, menampakkan bahwa kezaliman itu sudah terang benderang dan tak punya malu lagi mereka. Kalau takut, saya yakin mereka masih punya takut. Dan sampai hari ini pun ketika melihat press conference yang kita lakukan, semua yang terkait dengan 6 ya syuhada FPI yang meninggal itu pasti ketakutan. Tetapi mereka benar-benar tidak punya malu. Tidak punya malu kepada keluarganya, tidak punya malu kepada anak-anaknya, tidak punya malu kepada istrinya. Atau jangan-jangan mereka semuanya keluarganya yang sudah tidak punya malu sehingga menampakkan kezaliman dan tidak peduli lagi dengan suara-suara kebenaran. Tapi saya ingin meneguhkan satu komitmen kepada kita semua dan kepada siapapun yang melihat siaran kita ini, bahwa kita tidak peduli apakah rezim ini akan berubah atau tidak, karena itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kehendak dari rezim ini atau mau berubah atau tidak terserah saja. Tapi yang utama adalah kami melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak boleh diam, tidak boleh ridho dengan kezaliman, tidak boleh apalagi melegitimasi kezaliman. Yang hari ini baru saja saya dengar kabar, saya risih mendengar adik-adik mahasiswa mengaku kelompok Cipayung atau apalah itu, mengaku kelompok gerakan mahasiswa apalah itu. Tapi hari ini justru mendatangi pintu-pintu istana, melegitimasi kezaliman istana, dan itu bukanlah citra seorang mahasiswa.
Gerakan mahasiswa tidak seperti itu. Memuakkan, membalukan. Di tengah-tengah kami yang tua-tua ini berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini, negara ini. Kalian yang masih anak kemarin sore justru melegitimasi kezaliman. Mudah-mudahan masih banyak adik-adik mahasiswa yang lainnya yang tetap konsisten dalam perjuangan, tetap membela kebenaran, dan berselisihlah kalian dari mahasiswa-mahasiswa cecunguk rezim yang mendatangi pintu-pintu istana hanya demi sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Termasuk ulama-ulama masuk, termasuk akademisi yang dia hanya dipesan oleh rezim untuk melegitimasi kebijakannya. Ambil posisi yang berbeda dengan orang yang zalim, agar kelak di akhirat kita punya hujah di hadapan Allah SWT. Jadi ini komitmen kita menyampaikan itu bukan ansih bahwa nanti akan berubah putusan pengadilan. Lawang kita sudah tahu pengadilan dagelan, suka-suka mereka, suka-suka penguasa. Jangankan untuk Bang Haji Munarman, jangankan untuk Bang Edi Mulyadi, untuk 6 laskar daripada 6 pengawal HRS saja mereka begitu ya berani tanpa malu menampakkan kezalimannya. Tapi sekali lagi kita tetap tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena jika Allah berkehendak semua bisa terjadi. Karena setiap kezaliman itu ada ajalnya. Mereka ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Firaun. Firaun punya segalanya. Tetapi karena pertolongan Allah akhirnya Musa mendapatkan kemenangan. Dan yang kita lakukan hari ini hanyalah menjalankan perintah Allah sebagaimana Musa yang diperintahkan untuk lari dan larinya itu ke laut. Kalau pakai teori kausalitas pertahanan, ini satu pelarian yang sia-sia. Lari justru mengarah ke laut. Justru akan terdesak dan tidak bisa kemana-mana. Di mana-mana teori pertempuran itu kalau terdesak lari ke hutan. Bisa bersembunyi. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari ke arah laut. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Sami'na wa ata'na. Dan akhirnya pertolongan tiba. Dan ini pun apa yang kita lakukan adalah bagian dari upaya sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh ridho dengan kezaliman, dan hari ini kita bersuara dan akan terus bersuara. Terserah rezim itu atau akan mendengar atau tidak, karena perintah daripada syariat kita harus tetap bersuara berdakwah. Takbir. Allahu Akbar. Saya ingin refleksi pada kasus Bang Edi Mulyadi dahulu. Dan saya sampaikan juga kepada saudara saya yang ada di Kalimantan yang dahulu merasa ya tercederai marwahnya karena ungkapan jin buang anak. Padahal ungkapan tempat jin buang anak itu tidak merujuk kepada suku, agama, ras tertentu, tidak merujuk kepada masyarakat, kelompok masyarakat atau entitas masyarakat tertentu. Tapi saat itu, saat KPAU mengadakan press conference pada tanggal 17 Januari 2022, saat menyikapi rencana pengesahan Undang-Undang IKN yang akan diparipurnakan pada tanggal 18 Januari 2022, apa yang disampaikan Bang Edi? Bang Edi Mulyadi menyampaikan ujaran ya, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi IKN yang sepi, lokasi IKN yang akan menyulitkan bagi ASN untuk datang ke sana dan juga warga pada umumnya. Dan ini terkonfirmasi belum lama ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kang Emil, setelah acara Kendi Nusantara itu, acara klinik yang disponsori oleh Presiden itu, dia juga menyampaikan kekhawatiran yang sama bahwa kalau IKN itu hanya mengandalkan penghuninya dari ASN maka akan sulit. Kemungkinan besar IKN akan sepi. Nah, yang dimaksud IKN sepi itu adalah ya tadi seperti tempat jin buang anak. Tidak ada tendensi sedikit pun dari Bang Edi Mulyadi untuk merendahkan marwah. Bahkan beliau memperjuangkan ya hak-hak masyarakat adat Kalimantan yang karena beliau membaca laporan dari Walhi, ada beberapa LSM yang membuat buku dengan judul Ibu Kota Negara untuk Siapa. Nah, di antaranya itu adalah ada kritikan dari Walhi dan berbagai LSM yang lainnya yang kemudian dikutip ulang oleh Bang Edi Mulyadi. Salah satunya adalah nanti akan merusak lingkungan dan juga banyaknya bencana konflik agraria termasuk bagi masyarakat adat. Dan terbukti tadi sebagaimana disampaikan Ustadz Irwan Saifullah pada saat kemarin saat acara klinik Nusantara, saat acara Kendi Nusantara yang dipimpin langsung oleh presiden mayoritas muslim tapi justru mendemonstrasikan acara klinik itu, ada seorang warga dari suku di Kalimantan tanahnya dipatok
Dan itu kan sama saja melanggar hak dari rakyat. Sementara dalam Islam, hak rakyat, hak individu atas tanah itu dihormati, dijaga, tidak boleh. Bahkan dulu ada seorang gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, untuk tujuan yang mulia saja, ya bukan proyek bisnis IKN, tapi tujuan untuk membangun masjid saja, ya, hendak merampas hak warga seorang Yahudi, oleh Umar bin Al-Khattab dikembalikan haknya. Dan ini terbukti. Ternyata apa? Apa yang disampaikan Bang Edi Mulyadi itu tidak ansih untuk kepentingan masyarakat Indonesia, tapi justru spesial untuk masyarakat warga yang ada di Kalimantan. Misalkan tadi sebutkan ada Bu Yati Dahlia dari suku Balikpaser, warga asli Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang kecewa tiba-tiba melihat lahan rumahnya dipatoki untuk lokasi IKN. Sebelumnya pemerintah mengatakan tidak ada lahan yang dikuasai oleh individu, semuanya di atas lahan negara. Ternyata terbukti pemerintah bohong. Faktanya ada milik warga. Proyek kebohongan seperti ini yang akan terus dipertahankan. Dan yang menarik adalah ternyata proyek abal-abal ini dipahami oleh investor. Makanya terakhir SoftBank mundur. Ya, sebelumnya oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan, SoftBank dibangga-banggakan akan investasi 1 miliar US dollar. Berapa? 1 miliar US dollar. Ya kalau rupiah ya 1.400 triliunan lah. Nyaris 1 tahun APBN lah. Luar biasa. Jadi kalau itu semuanya masuk dalam beberapa tahap, kira-kira kalau kemarin cuma 500-an triliun, jadi tidak perlu cari kocek dari sumber yang lain. Cukup dari SoftBank saja sudah bisa mencukupi biaya proyek IKN. Tapi faktanya apa? SoftBank mundur. Apa alasan utama SoftBank mundur? Ternyata oleh SoftBank yang terbiasa investasi itu dikatakan bahwa return of investment atau gain, ya, keuntungan daripada investasi di dalam proyek IKN itu jelek, rendah. Nggak menguntungkan ROI-nya. Jadi kalau orang-orang yang biasa investasi, kalau sekelas SoftBank saja ROI-nya mengatakan itu rendah, nggak cucuk lah. Apalagi yang lainnya. Atau mungkin bisa saja pemerintah saat itu cuma dicipoa atau dibohong-bohongi oleh SoftBank, diberi janji-janji manis akan diberikan ya di PHP. Karena terakhir ada tulisan Agustinus Edi Kristianto menyatakan justru yang utama SoftBank itu sedang mengincar beberapa proyek yang ada di Indonesia yang dengan kedekatan itu diharapkan dapat fasilitas dari negara, dan ternyata sudah dikasih fasilitas itu termasuk suntikan dana dari BUMN. Jadi untung beliung duluan SoftBank. Giliran dia diminta 1 miliar dolar, dia kabur. Di Cipoa ini, Luhut Binsar Panjaitan di Cipoa ini. Tahu, Bapak-bapak, di Cipoa itu apa? Dibohongin. Yang selanjutnya, ternyata sampai hari ini skema pembiayaan IKN itu tidak jelas. Kalau dulu kan dikatakan ada dari APBN. Kemudian ributlah pemerintah, karena anggaran dari APBN yang tadinya ditargetkan 53,4%-nya diributkan. Katanya tidak akan segitu. Terserah berapapun, yang jelas kalau pakai APBN, kami sudah menyampaikan ini akan memberatkan APBN dan membebani rakyat. Kenapa? Karena APBN itu dibayar dari pajak rakyat. Kalau tidak dari pajak, dari utang. Utang itu juga yang bayar siapa? Rakyat lagi. Mau pakai pajak atau pakai utang, dua-duanya rakyat yang terbebani. Tapi sampai hari ini tidak jelas mekanismenya seperti apa. Yang kedua, mau pakai skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya bisa saja ini skema yang ditawarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan keliling-keliling ke negeri-negeri kadrun, ya kan, sampai ke Arab Saudi, Abu Dhabi, itu dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan, entah itu dengan pinjaman utang atau bisa juga dengan konsep KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha di sana, begitu. Tapi setelah Luhut pergi ke Vision Fund yang punyanya Abu Dhabi dan Arab Saudi, jadi dia merasa SoftBank itu pihak kedua, kita langsung saja ke Abu Dhabi dan ke Arab Saudi. Ternyata juga nggak dapat apa-apa. Dia sudah jauh-jauh datang ke negeri kadrun, belum dapat juga duit, 1 peser, 1 rupiah pun belum. Luhut datang ke negeri kadrun cuma dapat foto dengan pangeran kadrun. Baru itu, belum dapat duit sama sekali. Yang beredar baru foto Luhut Binsar Panjaitan dengan pangeran Salman. Jadi baru dapat foto pangeran kadrun. Karena selama ini kita semua yang
berjuang dengan narasi Islam dijelek-jelekkan dengan istilah kadrun, kadal gurun, Arab dan sebagainya. Tapi urusan duit ternyata mau dari kadrun mau dari kodok ternyata lezat juga duit itu ya. Datangnya aja begitu. Yang ketiga, pembiayaan dari badan usaha milik negara. Saya mau tanya, badan usaha milik negara itu koceknya berapa? Sekarang itu semua sudah numpuk utang. Kereta api utangnya gede, Pertamina utangnya gede, PLN apalagi. Kemarin saja sirkuit Mandalika yang menghasilkan seorang sosok dukun yang luar biasa. Kita dikenal di dunia internasional itu bukan dikenal karena intelektualnya, ternyata dikenal karena dukunnya, si Rara ini ya. Itu utangnya belum selesai, itu yang ngerjain BUMN. Kalau mau dipaksa bangun IKN, duit dari mana lagi? Semua sudah bangkrut BUMN ini. Komisarisnya nggak peduli, mereka yang penting dapat gaji terus, ke luar negeri. Terakhir, ada komisaris PT Garuda Indonesia, ketika PT Garuda Indonesia bermasalah, dia asik aja jalan-jalan ke luar negeri. Itulah kondisi negara di bawah kendali saudara Jokowi. Nah sekarang melalui swasta. Swasta yang sudah terbukti SoftBank mundur. Nah kalau sekelas SoftBank saja mundur, apalagi swasta yang lainnya. SoftBank itu punya seluruh perangkat untuk melakukan analisis. Untuk melihat sebuah proyek infrastruktur itu atau investasi itu apakah ya profitable atau tidak. Nah kalau SoftBank sudah menyimpulkan ROI-nya tidak menguntungkan, nggak cucuk biaya dengan keuntungan yang akan diperoleh, atau bahkan mungkin bisa rugi begitu, apalagi pemain-pemain yang lainnya. Terus yang menarik, akhirnya karena bingung nggak punya duit, tadi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berwacana akan menggunakan pendanaan dari crowdfunding, dari dana urunan masyarakat. Mau Bang Ajis urunan? Mau? Ustaz Fikdat urunan? Mau? Rakyat susah kok disuruh urunan IKN. Ente saja yang kurang kerjaan. Kita nggak butuh pindah ibu kota negara. Kita butuh minyak goreng lancar. Ente malah bikin masalah baru. Ketika ente nggak bisa menyelesaikan anggarannya, ente minta urunan kita. Jangan-jangan nanti keluarkan lagi infak, sedekah. Untuk apa? IKN. Kalau sudah begitu umat Islam dicari-cari itu kantongnya. Sampai celengannya aja dipecah-pecah itu. Minta zakat. Minta zakatnya, minta infaknya, minta sedekahnya. Untuk apa? Untuk IKN. Nanti narasinya begini, itu kan nanti akan menjadi proyek yang megah, itu akan berdampak panjang, nanti akan ada sedekah jariah, nanti setiap orang menggunakan IKN itu akan dapat pahala. Kalau sudah urusan uang, dirayu-rayu umat Islam. Jadi ini menunjukkan kritik yang disampaikan Bang Edi Mulyadi, termasuk KPAU, yang saat itu kami kalau nggak salah 4 atau 5 kritikan kami. Yang pertama, membebani APBN yang dengan tidak langsung berarti juga membebani rakyat. Yang kedua, intervensi asing yang berbahaya bagi kedaulatan negara. Yang ketiga, masalah aspek lingkungan dan potensi bencana akan menjadi besar. Yang keempat, masalah tadi konflik agraria dan kepentingan masyarakat di Kalimantan Timur yang akan bermasalah. Dan yang kelima, yang paling ini yang dugaan kuat kami yang menyebabkan mereka marah kepada Bang Edi Mulyadi dan mengkriminalisasi Bang Edi Mulyadi, ada analisis kami, proyek IKN ini hanya akan menguntungkan oligarki. Karena saya itu disebut nama-nama Luhut Binsar Panjaitan, Hasim Joyo Hadikusumo, Sukanto Tanoto, Reza Herwindo. Nama-nama inilah yang sebenarnya ada di balik kriminalisasi terhadap Bang Edi Mulyadi. Kalau tidak terganggu, nggak mungkin jadi kasus. Sebab apa? Bang Edi Mulyadi ini sebelumnya kasus ujaran jin buang anak ya, kasusnya berasal dari kasus macan yang mengeong gitu, dilaporkan oleh Partai Gerindra. Saya juga nggak tahu partai sebesar Partai Gerindra sibuk ngurusin Bang Edi Mulyadi juga sampai Sulawesi Utara, Jawa Tengah, DPD Gerindra melaporkan. Tapi nggak jalan kasusnya karena itu tidak bisa masuk delik. Harus saudara Prabowo Subianto yang melaporkan. Dan sebenarnya saudara Prabowo Subianto berterima kasih kepada Bang Edi Mulyadi karena memberikan analisis bahwa lokasi IKN yang di sana itu berbahaya bagi kedaulatan negara, keamanan negara, bukan hanya faktor militer, faktor investasinya, faktor konstruksinya. Lah kalau semua konstruksi yang bangun orang asing nantinya kita sudah ketahuan detailnya. Bahasanya Bang Edi Mulyadi, kalau ada lorong untuk exit dari presiden, mereka tahu jika kalau presiden mau lari ketika diserang, tinggal bom lorong-lorongnya itu. Ini bagaimana menolong Menteri Pertahanan agar paham konstelasi global terkait keamanan IKN dikaitkan dengan kedaulatan negara, kok malah
dikriminalisasi. Walau nggak jalan kasusnya lewat yang Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara yang ada di Kalimantan, tidak ada satupun yang dirugikan masyarakat Kalimantan oleh statement Bang Edi Mulyadi. Justru hari ini baru terbuka, terkuak. Sungguhnya proyek IKN ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat di Kalimantan. Dan silakan bacalah, jangan hanya melihat ada yang di media. Laporan dikeluarkan oleh Wahid lengkap. Ibu kota negara untuk siapa lengkap, dampaknya bagaimana, dan bahkan ya Watchdog itu bikin video khusus wawancara dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi IKN. Jadi jangan hanya percaya dengan statement-statement pemerintah yang tidak pernah bisa dipercaya. Contoh statement tadi, 1 miliar US dollar dari SoftBank akan diinvestasikan pada proyek IKN. Faktanya 0. Kita masuk kepada kasus Bang Munarman.